si jenazah mayat itu sudah bersih. Nah, ya, ikan pasu kecil, pada kecil, ember kecil, pasu sak idealnya pada prakteknya, pasu sak. Nah, sekarang Pak Is, kau siko, yang bertugas mandinya artinya Pak Is. Kaki ada yang bertanya barangkali, Pak yang mandinya itu 2, 4, 5, 6, yang mana yang masak niatnya? Iko, ya, yang mandinya Iko, yang nuriain Iko. Kamu bertugas ke siko, kaki ketika Pak Isiko mengalirkan air ke tubuh jenazah sambil digosok-gosok. Tapi menggosok-gosoknya itu dengan syarat dengan lemah lembut. Jangan pecah naninya. Ada Pak suka asar misalnya. Manado aku misalnya, apalagi tangan kulitnya tadi pecah duri. Geren-geren misalnya, jangan. Usahakan perlakukan dengan lemah lembut. Tidak boleh masuk niatnya, kaki ketika nak mandi air 9 baru masuk niat. Paling bismillah gitu ya, aman. Disiram dulu dengan air biasa, dari muko, diri aku baru masuk ya, sambil cak jongkok dikit, dari muko sampai ke ujung kaki, sampai tetap digosok-gosok kawan baby ya. Kemudian dicampur dengan air sabun. Kaki dulu, siram dulu dengan air sampai ke ujung kaki. Ada sebagian masyarakat di kita, kamu saking nak hormat dengan mayat tadi, dia tak ada julukan aja itu, agak berdebu-debu gino. Ada yang dulu ada punya misalnya ngambil air, kemudian ketika merauhnya ekor, jadi ditampar melalui telapak tangan dulu, jadi air itu tak ada berdebu-debu gino. Nah, boleh. Kalau nak itu langsung juga boleh, tapi jangan sampai usahakan, jangan sampai tak berdebu-debu gino. Ya, kali melalui sampai masuk lubang hidungnya. Nah, jadi dia tunjukkan dulu tadi ya. Nyok air sabun dulu, air sabun. Usahakan nemu airnya itu ambil hitungan ganjil. Kamu nak tiga misalnya ya. Air bening tadi pada tiga timu, sudah tiga air bening, air sabun 30. Kamu sambil terus digosok-gosok ya. Nama kerong tangan boleh, yang ngosok-ngosok boleh, pakai tangan langsung juga boleh. Naruh larangannya di bawah-bawahnya ya. Itu yang kedua kali ya, Aisyah. Tulang ketiga kali, tiga temboknya. Dikelipat-kelipatannya yang selesai besok. Ayo mutlak. Ini keteyaknya ya. Pusat-pusatnya, di sela-sela kemaluannya dibersihkan. Ya, jadi Febri bertugas bagian bau sampai bau, kamu di sela-sela dari bawah gazi. Kemudian Iko di bagian dado, ya, Iko di bagian pusat, Marcel Iko di bagian lutut sampai kemaluan, itu di bagian telapak kaki. Terus sampai 3 kali. Kalau kurang 3 kali, tambah 5 kali. Kurang 5 kali, sampai 7 kali. Nyiram itu, bisa nyiram ya. Misalnya ada lapat-lapat getah, lapat minyak gemuk misalnya, bersihkan. Bagaimana Pak minyak gemuk? Kamu udah hilang. Pakai sunlight boleh, bersihkan. Pakai sunlight atau pakai sabun-sabun lampu. Sekarang siram dengan minyak rebusan daun pandan atau minyak rebusan atau itu daun jeruk. Kedemu. Iya, pas macam itu kan. Habiskan air itu, siramnya. Allahumma bihaqqi Fatihah, ya. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ala ali Muhammad, Allah tu'azib hadzal mayit, boleh diamalkan doa ini. Allahumma. Kemudian air. Yang kelima ya, terakhir taruhlah ya. Yang kelima ya. Nangis jangan sampai matonya. Yang mandinya tak boleh ya, yang mudah berpayung atau nambah beban mayat. Jadi usahakan yang mentalnya kuat. Nah, siram dengan air biasa dulu.
Siram dengan air biasa. Siram dengan air biasa sambil bahasa kita ini orang gitu dah nyebutnya kalau dalam fikih istinja, kalau dalam bahasa itu adalah mardukan bahasanya. Jadi muang kotoran baik yang di belakang maupun yang depan. Nah, yang iko siram lagi, 3 kali disiram. Dari dalam gak sih? Mana sih? Dari dalam tuh. Dari dalam. No. Untuk mardunya, yang pertama yang perlu kita siapkan kapas yang sudah dipotong-potong kecil. Kalau besar gimana berarti ya? Ambil yang kecil, baik. Misalnya pengaji baik baik. Kaki nak disempalkan di belakang siko. Untuk membersihkan kalau ada kotoran-kotoran yang melekat, masih najis yang melekat dengan diri semuanya. Nah, sudah menyiapkan kapas-kapas itu, disiapkan juga waktu pemandiannya bentuk katebat pengurai telinga. Pengurai telinga itu gunanya untuk membersihkan kupingnya, hidungnya, matanya, mulutnya, giginya, ya. Pakai katebat. Nah, iko main sudah bersih. Ciri bersih tadi seperti kukatakan tadi, fisik si mayat itu terasa kasar ketika dia dipegang. Kalau dia masih liar, artinya harus disiram dengan air putih tadi. Lumayan. Itu tolong yang pegang hati, Tripod. disimpan dulu hati. Atau mardukunya di masyarakat kita itu nih, pastikan dulu mayat sudah bersih. Ciri mayat sudah bersih itu kasap jasadnya ketika dipegang. Tahu dikasap ya? Clear tahu kan? Nah, tahu kasap. Nah sekarang mengistinjakan mayat. Iko kau berkati dengan kau megang air temu air biasa air kelap. Lepaskan mayat maksudnya. Nah, yuk kapas kan. Kau mardunya ya. Jadi diturunkan ke bawah situ dari bawah basahan ya. Ini maksudnya. Nah, ini minyak member kalau kotak sampah yang member itu sih, kotak sampahnya ya. Iko tekan ke siko, ya tangan kiri ko nekat ke perut, ditekan, ya yang ikut yang paling bawah. Ngapa iko perlu ditekan? Karena kalau ada kotoran-kotoran orang mengalami sakaratul maut itu, ya baik. Hei. Orang yang pernah yang dari mengalami sakaratul maut itu kalau rasul. Jadi barangkali ada baik tekanan-tekanan dari kotoran itu yang hendak keluar sehingga ketika jasad ruhnya itu sudah lepas masih tertahan di situ. Itu makanya perlu ditekan. Ditekan itu ketika dia ditekan nanti keluarlah walaupun bentuk cair sedikit atau barangkali ada ciri-ciri kotoran itu masih ada ya. Jadi sempalkan di lubang pembuangan itu, ikonkan ya. Kalau sudah balikkan masukkan ke kulkas sampahnya. 1 ya, ambil lagi, yang kedua, tekan lagi, yang itu tekan, ini kuah ke angkat dikit ya kepalanya. Nah, masuk ke ember, lagi, nah ketiga itu ya, nah ketiga, kaki orang yang mandi ini Pak Is ditanya mau kemana itu? Bapak nolak bersih, sambil nyiram nggak tuh? Iya, dari 3 minum, setiap anu dilakukan itu nyiram ya. Buanglah. Masih kalau yang mardunya yang ketika ditanya masih berarti tambah lagi. Pokoknya hitungan ganjil boleh 7, boleh 5, boleh 3, boleh 9, boleh 11 ambil hitungan ganjil sampai benar-benar dapat dipastikan ketika ditekan kapas itu dia tak naruh lagi kotoran keluar. Kalau dia sudah bersih maka masuk ke prosesi berikutnya masih di pemandian. Mandi dengan air 9 atau dimandikan mandi janabah, mandi wajib. Ngapa Bapak perlu mandi wajib? Kita tak tahu. Main tadi ketika dia masih hidup tadi, entah berhadas besar, entah barangkali mimpi basah, atau pernah berhubungan suami istri yang belum mandi wajib, misalnya dan lain sebagainya. Maka untuk antisipasi itu, mayit kita mandikan dengan air 9, mandi janabah. Baru masuk niat. Baik. Niatnya
Ya. Nawaitul ghusla li hadzal mayit, ya, fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mandikan mayit ini laki-laki fardu karena Allah Ta'ala. Baca nih, no? Jadi kan aku ya, nawaitul ghusla li hadzal mayit fardhan lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitul ghusla li hadzal mayit fardhan lillahi ta'ala. Baca bareng-bareng, kita lagi nonton 1, 2, 3. Nawaitul ghusla li hadzal mayit fardhan lillahi ta'ala. Baca ya, sama sekali lagi 1, 2, 3. Nawaitul ghusla li hadzal mayit fardhan lillahi ta'ala. Nah, Pak Is pasangnya itu. Nawaitul ghusla Nawaitul. li hadzal mayit fardhan lillahi ta'ala. Nah, dalam hati pasangnya, aku niat memandikan mayit ini laki-laki fardu karena Allah Ta'ala. Pasang dalam hati, mulai ya. Nah, mandi kali 9 itu posisi mayit 3 kali berubah. Pertama, miringkan sebelah kanan, bagian tangan sebelah kanan di bawah. Bagian tangan sebelah kanan di bawah, kiri di atas. Buat balik kanan dulu, kiri di bawah. Nah, awas maluannya itu keluar, terbang. Tiga kali timur pakai air mutlak. Nah, mulai dari kepala sampai yang awas, hati-hati kalau masuk telinga. Bacanya ada bacanya, kayak gitu bacanya dulu. Bacanya itu ghufranaka rabbana ya Allah, ya Allah, ya Allah, wa ilaikal masir. Dari kepala sampai ke bawah. Timur kedua baca lagi doanya, ghufranaka rabbana ya Allah, ya Allah, ya Allah, wa ilaikal masir. Coba bareng-bareng 1, 2, 3. Ghufranaka rabbana ya Allah, ya Allah, ya Allah, wa ilaikal masir. Sekali lagi 1, 2, 3. Ghufranaka rabbana ya Allah, ya Allah, ya Allah, wa ilaikal masir. Nah, coba ya. Jadi baca lagi kapan Pak Is nyiram. Yang timu pertama baca doa itu bareng-bareng dulu ya. Kapan timu kedua baca lagi bareng-bareng, timu ketiga baca lagi bareng-bareng. Siap ya? Pak Is. 1, 2, 3. Ghufranaka rabbana ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ilaikal masir. 1 lagi. Yang mandi nyaiko sambil digosok-gosok agar airnya merata sampai ke ujung kaki ya. Yang kedua 1, 2, 3. Ghufranaka rabbana ya Allah, ya Allah, ya Allah, ilaikal masir. Yang kedua, Rahman, ya Rahman, ya Rahman, wa ilaikal masir. Baca? Ya Rahman, ya Allah tadi diganti dengan ya Rahman. Sama-sama 1, 2, 3. Ghufranaka rabbana ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, wa ilaikal masir. Baca ya? Baca. Nah, coba setiap kali timuan tadi baca tadi. Ais. Dari kepala sampai yang 1, 2, 3. Ghufranaka rabbana ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya wa ilaikal masir. Terus timuan kedua. Tiga sudah itu terentangkan. Itu sebanyak 3 kali ya guys. Ditentangkan pula. Sudah ditentangkan, masuk bagian depan. 3 kali juga. Doanya ghufranaka rabbana ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, wa ilaikal masir. Baca ya, 1, 2, 3. Ghufranaka rabbana ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, wa ilaikal masir.
Tapi dia kapan matu sudah matu buangkan masuk ke sampah. Nanti kan tempat baru dulu, hidup dulu, sudah hidup lagi buangkan. Yang terakhir untuk memandikan itu adalah mewudukan jenazah. Mewudukan jenazah. Sebenarnya media untuk mewudukan itu boleh pakai selang, boleh pakai timbuk, boleh pakai anu itu. Nanti aman pakai itu nih. Kalau pakai timbuk, kalau mustakmal, kalau pakai cirit ini, insya Allah mudah-mudahan airnya tak lagi campur ke situ. Kalau tangan itu mudahnya basah, dia ngalir ke situ, tak ada masuk ke dalam situ. Ada yang pakai selang langsung boleh. Kalau berbuat gitu, jadi kalau satu kali urupnya, Pak Isan, ada niatnya belum membutuhkan mayat itu, ada niatnya, niat mandikan jenazah dari apa? Lihadzal mayit. Fardhal lillahi ta'ala. Kamu sama-sama 1, 2, 3. Nawaitul wudu'a lihadzal mayyit fardhal lillahi ta'ala. Baca lagi. Sudah tangan, sambung sudah rambut, lingo sudah kaki. Baca ya, macam apa? Ambil posisi yang lemah. Ayo kesiko tangannya. Ayo itu ayo. Jangan menyuruhi main. Ambil di tanganmu ya kan. Ambil di tanganmu baru mulai ke main. Pasang niat tadi baca kuat. Bismillah dulu. Nawaitul wudu'a lihadzal mayyit fardhal lillahi ta'ala. Pasang niat bermati tadi ya. Bukan si main. Digosoknya sarung agar air itu tangan karena telapaknya itu telungkup itu boleh diangkat dikit agar pastikan bagian yang wajib basah itu terkena air itu. Boleh diangkat dikit. Satu. Sebelah kiri pula guys. Bagian rambut, sapukan ke sebagian rambut. Dikit pak ya. Sikat dulu. Satu. Kemudian 2. Lingo sebelah kanan. 1. Sebelah kiri pula guys. Pak Isma mendahulukan bagian yang sebelah kanan. Mendahulukan bagian yang sebelah kanan. Kaki yang sebelah kiri 3 kali. Kotak lais. Tepak suaminya mananya kan nih? Itu Kapan? Apa tadi namanya? pakai handuk. Menghandukkan. Dilapin. Sudah itu ambil kain potongan, ada potongan situ tadi. Salinan. Potongan. Kain potongan. Untuk nutup. Diganti dengan kain potongan yang kering. Selimutkan dulu. Sudah diselimutkan, baru tarik bagian basan yang basah. Sudah? Kalau sudah, kau yang angkat kerja bukan lagi yang orang limo itu, ambil orang yang barunya yang badannya masih kering. Karena itu nak diangkat ke tempat untuk masangkan kain kafan.